Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini merupakan pertemuan kelima. Jadi ada materi kelima yang akan saya berikan kepada kalian. Slide sudah saya sebelum kalian menonton video ini, ada baiknya kalian membaca slide materi yang sudah saya berikan. Buka Kuhab, mungkin juga buka bukunya Yai Harahap. Di dalam materi ini, di dalam sesi ini, selain presensi ada materi dalam bentuk PPT, video ini, link YouTube ini, dan yang terakhir adalah tugas. Jangan lupa nanti tugasnya kalian kerjakan, dan saya berikan opsi bagi kalian untuk bisa mengisi atau menjawab di body study atau tulis tangan untuk ketik lalu di scan lalu diupload. Silakan mana yang menurut kalian yang paling memudahkan, silakan dipilih ya. Hari ini kawan-kawan kalian juga ada yang beberapa yang melakukan demonstrasi menolak Omnibus Law. Saya menyilakan bagi mereka yang berdemonstrasi, selamat berjuang buat kalian. Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat, dan mampu menaklukkan kezaliman rezim ya. Silakan kalian berdemonstrasi, suarakan aspirasi masyarakat dan rakyat. Baik, materi hari ini adalah dua alat bukti terakhir di dalam hukum acara pidana, yaitu alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa. Dua alat bukti ini, terutama petunjuk ya, seringkali sumir, seringkali salah. Beberapa banyak orang itu menafsirkannya atau memberikan penafsiran yang dalam perspektif dia, padahal perundang-undangan itu sudah mengatur bagaimana petunjuk itu dihadirkan atau dicari ya. Memang sedikit membingungkan karena petunjuk itu adalah satu kata di dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada suatu tanda-tanda tertentu yang mungkin bisa jadi bersifat tunggal, padahal KUHAP tidak menyebutkan seperti itu. Mari kita cek bagaimana pengaturan tentang petunjuk, alat bukti petunjuk di KUHAP. Alat bukti petunjuk diatur di pasal 188 ya. Ada 3 ayat di situ. Ayat pertama berbunyi, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya. Persesuaian saya berikan tanda underline di situ ya. Baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Di ayat 1 dinyatakan ada kata-kata persesuaian. Apa dan bagaimana nanti akan saya jelaskan apa makna kata persesuaian tersebut ya. Ayat 2-nya berbunyi, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh. Ada kata-kata hanya dapat. Hanya dapat itu limitatif ya. Hanya dapat itu, misalnya syarat menjadi orang Islam adalah hanya dilakukan, hanya boleh menjadi orang Islam jika telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, tetapi belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia belum dianggap sebagai umat muslim. Jadi hanya itu menunjuk kepada suatu syarat mutlak, tidak boleh ada yang lain. Di ayat 2 dinyatakan petunjuk hanya didapat dari 3 aspek ya, atau 3 unsur. Yang pertama adalah keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi. Yang kedua adalah alat bukti surat, dan yang ketiga adalah keterangan terdakwa. Saya akan jelaskan nanti kenapa di KUHAP merujuk kepada 3 elemen tersebut dan apa alasannya atau apa manifestasinya ya. Di ayat 3 dinyatakan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Arif dan bijaksana. Tidak hanya sekedar menyatakan Anda sudah masuk dalam kalkulasi petunjuk, itu pun harus arif dan bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Ini yang kemudian menjadi sangat rumit ya alat bukti petunjuk itu, karena harus arif, harus cermat, harus seksama, dan hakim memiliki keterikatan dengan hati nuraninya. Kita akan jelaskan nanti satu persatu. Menurut Yai Harahap, petunjuk adalah suatu isyarat ya, dalam tanda kutip, yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai persesuaian, sama seperti KUHAP, Pak Yai Harahap, antara yang satu dengan yang lain, maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri,
dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Ada frase yang menarik di situ ya, membentuk kenyataan. Apa yang maksud dengan membentuk kenyataan? Di KUHP hanya ada kata-kata persesuaian, tapi kalau Yahya Rahab menambahkan frase membentuk kenyataan. Saya akan bercerita di buku Yahya Rahab. Yahya Rahab mencontohkan di dalam PPT saya menulis ada 2 case di situ ya, case pemburu dan case pedagang pisau. Saya akan cerita satu persatu. Jadi Alkisah ada seorang kalau dalam, karena ceritanya di barat ya, saya coba adaptasi di dalam cerita di alam Indonesia ya. Ada seorang transmigran begitu kan, hidup di tengah hutan gitu kan. Kemudian dia memiliki senapan untuk berburu. Senapan berburu, mungkin pelurunya peluru tajam, dan dia berburunya berburu hama. Kalau di dekat hutan kan hama adalah babi hutan atau mungkin gajah atau mungkin binatang-binatang buas yang memakan tanaman mereka. Tapi hampir yang mengganggu itu adalah hama ya, babi hutan. Kemudian pemburu tersebut keluar rumah jam 4 petang lah, jam 16 gitu kan, untuk berburu. Maksudnya berburu babi hutan. Di waktu yang bersamaan, di jam 16.15, ada tetangga si A, si pemburu ini bernama B, yang kemudian juga mencari rumput untuk pakan ternak sapinya. Kebetulan memang di jam yang bersamaan mereka melakukan suatu aktivitas yang similar ya, satu berburu, satu mencari rumput. Tentu keadaan ini adalah keadaan yang memungkinkan terjadinya satu kecurigaan dari pemburu bahwa ada babi hutan berkeliaran. Padahal yang sedang bergerak itu adalah seorang pencari rumput B yang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Jadi maka yang terjadi kemudian adalah si A menembak B. Lalu karena tidak ada terdengar suara, kalau berburu babi hutan itu kan ada respon menyeruduk atau respon babi hutan tersebut lari dan sebagainya, tidak ada. Si pemburu tidak memiliki pretensi apapun, dia pikir oh miss ya, meleset gitu kan, nggak kena mungkin. Pulang kemudian berjalan seperti adanya biasa. Kemudian si keluarga A ya makan malam, tidur, dan keesokan harinya baru orang bingung. Keluarga si B, istrinya kemudian lapor ke kepala desa, suami saya nggak pulang pak dari tadi malam. Kemudian dari peristiwa itu dicarilah orang desa mencari, ternyata B sudah tewas ya dengan luka tembak di kepala yang merusak organ vital di kepala dan menyebabkan kematian. Kemudian karena si A merasa tidak menembak ya, maka dia biasa-biasa saja. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan membawa korban tersebut untuk divisum. Setelah divisum diketahui ada proyektil peluru ditemukan di kepalanya, diangkat dan dicocokkan, ternyata kompatibel atau cocok ya dengan senapan pemburu. Maka di dalam suatu peristiwa tersebut, kalau kita menyandarkan pada alat bukti yang konvensional di dalam KUHP, itu akan sangat terbatas. Saksi yang nggak ada, karena pemburu merasa tidak pernah menembak korban, sedangkan korban pergi sendirian. Maka alat bukti saksi relatif nggak ada satu. Alat bukti surat visum et repertum. Alat bukti keterangan saksi ahli mungkin hanya mengatakan bahwa peluru ini yang menyebabkan tewasnya orang ini adalah peluru dengan kaliber tertentu. Sedangkan terdakwa ya nggak mengakui, saya mau menembak babi hutan bukan menembak orang. Nah, disitulah petunjuk diperlukan. Di dalam case tersebut petunjuk diperlukan untuk menguatkan apa? Alat bukti surat atau alat bukti keterangan ahli. Visum et repertum itu menyatakan korban meninggal karena ditembak dengan peluru dengan kaliber tertentu yang cocok dengan senapan pemburu.
Maka berdasarkan kejadian atau peristiwa tersebut dan ada persesuaian ya antara jam. Jadi si pemburu keluar rumah jam berapa, korban keluar rumah jam berapa, kemudian menembakkan ke arah mana, kemudian pelurunya bagaimana, menunjukkan persesuaian. Menurut KUHAP itu sudah cukup, tapi kalau menurut Pak Rahab ditambahkan dengan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan baru. Oh ternyata ya, setelah disambung-sambungkan, setelah dicocok-cocokkan, oh ternyata memang jam 16.15 pada saat Bapak B menyabit rumput menimbulkan suatu gerakan yang diduga oleh A sebagai gerakan babi hutan, sehingga dia melakukan tembakan. Maka peristiwa tersebut menurut hemat saya adalah suatu contoh bentuk dari petunjuk. Bentuk dari petunjuk. Jadi di dalam pasal 188 ayat 1 KUHAP itu kan surat alat bukti petunjuk itu kan didapat dari 3: saksi, keterangan dari surat, bukti surat, dan keterangan terdakwa. Maka ketika visum mengatakan atau memberikan keterangan bahwa korban meninggal karena peluru dari senapan kaliber tertentu, peluru kaliber itu yang dikeluarkan dari senapan tertentu yang identik dengan peluru atau senapan dari pemburu, maka peristiwa tersebut telah mencocoki adanya persesuaian sehingga dapat diambil sebagai suatu alat bukti petunjuk. Dan berdasarkan alat bukti surat, alat bukti petunjuk, maka hakim dapat ditambahkan dengan keyakinan hakim dapat memberikan putusan tertentu kepada terdakwa. Ini contoh pertama, case pemburu ya. Contoh kedua adalah case pedagang pisau. Ada seseorang yang tiap harinya berdagang pisau, lalu kemudian ada dia selalu lewat, katakanlah di Jalan Karimata depan kampus kita, dia selalu lewat ya. Kemudian pas kebetulan dia lewat, jadwalnya lewat memang jam 10. Dia selalu lewat depan umum jam 10 atau jam 12 lah. Dengan tujuan dia memang mau numpang sholat duhur di Masjid Unmu setengah 12 lah. Pas kebetulan jam jam 11 lewat sedikit gitu kan, tiba-tiba ditemukan seseorang bersimbah darah dan ada pisau menancap di dadanya. Lalu kemudian tanpa babi bu, penyidik menangkap si pedagang pisau. Dia dinyatakan ada mencocoki adanya persesuaian antara peristiwa dengan apa yang Anda bawa. Kita harus berhati-hati dengan case yang seperti ini, karena meskipun dia membawa pisau, dia berdagang pisau, belum tentu pisau yang digunakan itu cocok dengan pisau yang seringkali dijual atau menjadi barang dagangannya dia. Bagaimana caranya mencocokkan? Maka dia dibutuhkan namanya alat bukti, saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Karena ternyata terdakwa tidak mengakui atau tidak diketahui ya pada saat itu. Lalu kemudian yang paling mungkin saksi, karena saksi nggak ada, hanya CCTV misalnya. CCTV pun tidak menangkap dengan jelas karena pelaku hanya kelihatan kakinya misalnya. Dan bagaimana caranya kita membuktikan bahwa pisau yang tertancap adalah pisau yang menjadi dagangannya dari si bapak pedagang pisau. Oleh karena itu, petunjuk itu tidak serta-merta, oh ini karena pedagang pisau, korbannya ditusuk pisau, ini petunjuknya. Tidak seperti itu. Dalam case pemburu dan pedagang pisau, yang membedakan adalah alat bukti keterangan, alat bukti surat. Yang di case pemburu dinyatakan dengan pasti bahwa visum et repertum, korban meninggal karena peluru kaliber tertentu yang cocok dengan senapan pemburu. Pertanyaan itu atau syarat itu harusnya diberlakukan kepada case pedagang pisau. Jadi tidak semua hal-hal yang sesuai itu kemudian dapat menjadi bukti petunjuk. Hakim harus arif dan bijaksana untuk kemudian menelusuri secara material apa bukti persesuaian antara fragmen-fragmen di dalam suatu peristiwa pidana sehingga mengarahkan bahwa tersangkanya adalah si orang yang dimaksud. Jadi tidak boleh latah, oh ini petunjuknya adalah orang pakai baju kuning gitu kan. Tertangkap di CCTV orang yang menusuk baju warna kuning, tiba-tiba Anda pakai baju warna kuning pergi ke kampus. Oh ini pelakunya.
nggak bisa begitu. Jadi petunjuk itu harus diambil secara arif dan bijaksana berdasarkan pertimbangan persesuaian, dan kalau kuha begitu, kalau ya raham membentuk kenyataan. Membentuk kenyataan itu membentuk suatu peristiwa, membentuk suatu fakta baru. Oh ternyata setelah digabungkan, oh ini gabungan. Sama seperti Anda melihat atau suatu cerita kuno ya terkait dengan, mohon maaf, orang tunanetra bercerita atau menggambarkan gajah. Ada 3 orang tunanetra diminta menggambarkan gajah. Tunanetra pertama memegang belalai, yang kedua memegang badannya, yang ketiga memegang telinganya. Maka definisi terhadap gajah kemudian berbeda-beda dari setiap tunanetra tersebut. Padahal bendanya satu, yang mereka pegang satu, tapi kemudian tafsir terhadap orang yang memegang gajah itu berbeda-beda. Yang pertama mengatakan panjang gitu kan, karena dia memegang belalai. Memegang telinga dia katakan lebar, memegang badan dia katakan besar. Ini maksud dengan tidak bisa kita melihat parsial satu persatu. Jadi hakim harus melihat persesuaian. Oh ternyata setelah dirangkai-rangkai, inilah cerita yang masuk akal dan sebenarnya. Kalau kalian ingin melihat bukti petunjuk, maka kalian mungkin harus googling peristiwa atau persidangan Jessica dan Mirna ya, yang korban racun arsenik ya, kopi Vietnam. Kalau Anda ingat, di situ ada peristiwa di Google namanya Jessica Mirna kopi Vietnam. Jadi namanya persesuaian itu harus memiliki unsur hakim harus jeli mempertahukan secara rasional objektif. Rasional objektif itu adalah antonim dari emosional subjektif. Jadi hakim itu harus rasional objektif, menempatkan sesuatu itu pada tempat dan waktunya. Jadi misalnya mentang-mentang korban ini adalah sesama anggota ormas yang sama dengan dia, kemudian hakim tidak boleh mempertautkannya secara emosional subjektif. Pertimbangan hakim tidak boleh hanya begini ya, di dalam satu putusan itu ada namanya pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim itu adalah mahkotanya dari putusan. Sama seperti kenapa Anda memilih Fakultas Hukum Unmu? Anda harus punya alasan. Ya banyak juga sih Anda yang tiba-tiba mengatakan ya pengen keren aja Pak, supaya nggak nganggur gitu kan. Tapi Anda harus punya alasan yang kuat. Misalnya nih, saya memilih Unmu karena praktisinya kuat Pak di situ. Saya ingin jadi pengacara dan kuliah di Unmu. Jadi harus ada dasar pertimbangan. Hakim di dalam memberikan pertimbangan untuk alat bukti petunjuk itu tidak boleh hanya mengatakan begini, bahwa dapat ditemukan atau dapat dibuktikan kesalahan terdakwa terbukti karena adanya persesuaian antara perbuatan dengan tindak pidana. Persesuaian ini harus istilahnya itu diuraikan secara tajam dan secara luas dan lengkap oleh hakim. Jadi misalnya tidak boleh Anda hanya mengatakan saya tidak suka ke klub Manchester City. Anda harus jelaskan kenapa Anda nggak suka sama Manchester City. Karena Manchester City itu rivalnya United. City itu hanya kuat kalau didukung dana. City itu bla 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 seterusnya. Begitupun alat bukti petunjuk. Tidak boleh hanya mengatakan telah adanya persesuaian antara perbuatan dan tindak pidana. Anda harus jelaskan bahwa pada saat tanggal ini dan seterusnya ada peristiwa ini, bahwa pada alat bukti ini menuju pada peristiwa ini, bahwa alat bukti ini menyimpulkan adanya ini, bahwa berdasarkan A, B, C dapat disimpulkan dan merupakan bukti petunjuk terkait dengan ini dan seterusnya. Membentuk kenyataan bahwa adanya rangkaian kegiatan A, B, C membentuk suatu peristiwa yang utuh terkait dengan suatu peristiwa tertentu. Jadi petunjuk itu tidak boleh digunakan secara serampangan. Wah petunjuk saya nih begini, nggak bisa. Petunjuk itu bukan ilham. Petunjuk itu bukan berdasarkan pemikiran merenung tiba-tiba mendapat petunjuk. Tidak. Petunjuk itu rasional objektif, bukan emosional subjektif.
Jadi harus rasional objektif ya. Jadi kalau Anda menggunakan istilah siapa orang cantik Indonesia, hampir pasti orang mengatakan Dian Sastro cantik, no question. Jadi yang begitu sangat rasional objektif. Even orang yang dari spektrum paling kiri sampai kanan mengatakan ya emang Dian Sastro memiliki aura kecantikan Indonesia, misal ya, saya andaikan seperti itu. Jadi petunjuk dalam pertimbangan hakim itu harus diuraikan secara jelas. Kemudian bagaimana cara memperoleh alat bukti petunjuk? Tadi sudah saya sampaikan ada 3 unsur ya. Bisa diperoleh dari saksi, bisa diperoleh dari surat, atau dari keterangan terdakwa. Hanya dari ketiga unsur tersebut dan bersifat limitatif. KUHP mengatakan limitatif ya. Tidak bisa dan tidak boleh berasal dari unsur lainnya. Hanya 3 itu tadi. Alat bukti saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Kemudian bagaimana dengan alat bukti keterangan saksi ahli? Kenapa dikecualikan dari unsur pembentuk petunjuk? Karena begini, keterangan saksi ahli itu dinilai memiliki subjektivitas tinggi oleh pembentuk undang-undang, sehingga dia dianggap tidak layak untuk dijadikan unsur pembentuk alat bukti petunjuk. Kenapa subjektivitasnya tinggi? Karena bisa jadi dalam suatu perkara pidana JPU menghadirkan saksi ahli A ya, kemudian penasihat hukum menghadirkan saksi ahli B, memberikan kesaksian tentang sesuatu hal ya, atau keterangan tentang suatu hal. Bisa jadi keterangannya itu satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi subjektivitas saksi ahli itu memang sangat tinggi. Sekali lagi saya katakan, coba kalian lihat file YouTube ya, atau file googling ya, terkait dengan persidangan Jessica dan Mirna ya, terkait dengan kopi Vietnam. Itu sangat menarik. Itu kalau kalian mau belajar tentang bagaimana hukum acara pidana digelar, persidangan Jessica itu sangat-sangat menarik dari sisi akademik ya. Saya tidak mengatakan dari sisi putusan, tapi dari sisi akademik. Bagaimana kemudian saat itu digelar belum ada undang-undang ITE, menggunakan CCTV yang kabur, ada cloning dan sebagainya, sangat-sangat menarik untuk dikaji secara akademik. Kemudian bagaimana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa? Bagaimana kekuatan pembuktian dari petunjuk ya? Yang pertama adalah bebas, hakim tidak terikat. Kemudian tidak bisa berdiri sendiri, terikat prinsip batas minimum pembuktian. Maksudnya bebas adalah hakim boleh memakai alat bukti petunjuk atau tidak. Jadi boleh menggunakan, boleh tidak. Tidak mutlak hakim itu harus menggunakan bukti petunjuk atau tidak, berdasarkan pertimbangan hakim. Yang kedua, ini yang namanya batas minimum pembuktian. Kalau di hukum acara pidana, batas minimum pembuktian adalah 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Jika ternyata di dalam pembuktian hanya ada 1 alat bukti, maka meskipun alat bukti petunjuk itu ada tapi tidak didukung oleh alat bukti yang lain, maka tidak bisa menjadi dasar memutuskan. Tapi ini nggak logis. Kenapa? Bukti petunjuk hadir atau dilahirkan dari sumbernya adalah alat bukti. Maka ketika alat bukti petunjuk itu mau digunakan untuk memperkuat 3 alat bukti yang lain, maka sebetulnya undang-undang sudah menjamin adanya 2 alat bukti petunjuk. Contoh, hanya ada surat alat bukti visum, dan setelah dirangkai-rangkai ternyata visum tersebut memberikan suatu fragmen peristiwa yang mengarah kepada kenyataan baru, dan itu merupakan suatu petunjuk. Maka perkara tersebut dapat diputus berdasarkan 2 alat bukti, yaitu bukti surat dan petunjuk, dan ditambah dengan keyakinan hakim. Itu boleh seorang dipidana berdasarkan 2 alat bukti tersebut. KUHP tidak membatasi ya apa saja alat buktinya. KUHP hanya mengatakan 2 alat bukti. 2 alat bukti bisa jadi saksi dengan surat, saksi dengan ahli, atau surat dengan petunjuk, atau mungkin petunjuk dengan saksi misalnya, bisa. Di slide keempat itu ada sedikit kesalahan typo ya.
harusnya berbunyi kekuatan pembuktian petunjuk. Di situ tertulis kekuatan pembuktian keterangan terdakwa. Sekaligus kalian revisi di situ. Oke. Kemudian alat bukti selanjutnya adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa diatur di pasal 189 KUHP, 189 KUHP terdiri dari 4 ayat dan ditaruh di posisi terakhir atau nomor 5 di dalam alat bukti hukum acara pidana. Kenapa sih ditaruh di nomor 5? Kita akan cari tahu ya kenapa dia dicari di situ, karena secara historis, filosofis ada pergeseran makna antara sampai kepada penamaan keterangan terdakwa. Di ayat 1 dinyatakan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ketahui sendiri atau alami sendiri. Ayat 2, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Kemudian ayat 3-nya, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ayat 4, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain. Jadi itu normanya ya. Di pasal 189 kita akan bahas satu persatu. Keterangan terdakwa secara historis di HIR dulu namanya bukan keterangan terdakwa. Namanya adalah pengakuan tertuduh. Dari namanya saja sudah sangat subjektif ya. Pengakuan tertuduh. Artinya apa? Berbeda dengan konsep KUHP. KUHP memberikan definisi atau memberikan label, namanya adalah keterangan terdakwa. Apa bedanya? Keterangan terdakwa memungkinkan adanya pengingkaran terhadap apa yang tertulis atau tertuang di berita acara pemeriksaan atau berita acara penyidikan. Kalau pengakuan tertuduh, tidak ada ruang untuk pengingkaran. Artinya apa yang menjadi dasar BAP itu yang kemudian menjadi fakta persidangan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan atau tugas saya di pertemuan ketiga kalau tidak salah, terkait dengan alat bukti saksi. Bagaimana kedudukan saksi yang kemudian mencabut BAP? Nanti kita akan bahas di belakang bagaimana kedudukannya dan bagaimana konsekuensinya. Kalau keterangan terdakwa menurut KUHP itu lebih manusiawi dan melindungi hak asasi manusia. Karena apa? Terdakwa dapat menyatakan apapun dan memberikan keterangan seluas-luasnya meski bertentangan dengan BAP. Karena sifat pemeriksaan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran material atau kebenaran yang hakiki. Meskipun dia terdakwa, maka asas yang berlaku adalah asas nulum delicti nulla puna sine privilege. Artinya tidak boleh orang dihukum tanpa ada hukuman yang jelas, atau tidak boleh ada dihukum tanpa peraturan, dan asas prasangka ya, bahwa tidak boleh orang dinyatakan bersalah tanpa ada putusan pengadilan. Meskipun dia terdakwa, belum tentu dia terpidana. Tersangka korupsi, ya tersangka. Terdakwa korupsi, belum divonis. Siapa yang menentukan orang itu bersalah? Penyidik, jaksa, atau hakim? Hakim. Meskipun Anda menyandang status terdakwa, maka Anda belum dapat dinyatakan tervonis. Anda masih terdakwa. Karena bisa jadi vonis hakim itu berbeda dengan dakwaan dan tuntutan jaksa. Sepanjang dakwaan kemudian tidak terbukti atau dakwaan tidak terbukti, fakta persidangan berbicara sebaliknya, maka seseorang dapat dinyatakan bebas atau mungkin lepas dari segala tuntutan. Perbuatannya terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Jadi tipis sekali ya antara seseorang itu bersalah atau tidak, bukan status tersangkanya, tapi pada proses persidangannya. Oleh karena itu, terdakwa kemudian diberikan suatu ruang untuk bisa membuktikan bahwa bukan dirinya yang bersalah, atau paling tidak membuka ruang jikalau ada suatu perlakuan yang tidak baik atau tidak adil terkait dengan penyidikannya. Karena sebagaimana kita ketahui, banyak sekali ya oknum, saya tidak mengatakan institusi, oknum penyidikan atau penyidik ya, yang kemudian berlaku sewenang-wenang di dalam menetapkan tersangka atau mencari pelaku dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan melanggar HAM, dengan cara pemaksaan dan seterusnya.
Kemudian apa sih definisi dari keterangan terdakwa? Yaitu yang pertama, apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan. Kemudian apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan terdakwa lakukan atau mengenai apa yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa yang sedang diperiksa. Jadi fokusnya adalah kepada apa yang dialami, dirasakan, dan didengar sendiri oleh terdakwa, bukan orang lain. Kemudian apa saja atau ada dua asas penilaian keterangan terdakwa. Yang pertama adalah dinyatakan di sidang pengadilannya. Jadi terdakwa harus dihadirkan di ruang persidangan. Oleh karena itu, penamaan pengacara di sidang pidana adalah penasihat hukum, bukan kuasa hukum. Bahkan surat kuasa itu tidak ada kata-kata mewakili. Kalau perdata ada mewakili dan atau mendampingi. Tapi kalau di pidana hanya mendampingi saja, karena sejatinya persidangan pidana itu menyidangkan prinsipal atau terdakwanya. Penasihat hukum fungsinya adalah hanya mendampingi dan memberikan nasihat-nasihat. Anda begini, Anda begitu. Tapi person in charge-nya adalah si terdakwa itu sendiri. Jadi kita hanya mendampingi dan memberikan nasihat ya. Apa yang dinyatakan di sidang pengadilan? Yang kedua adalah tentang perbuatan yang pertama dilakukan oleh terdakwa. Apa saja? Fokus pada diri sendiri, fokus pada diri dan perbuatan terdakwa, bukan orang lain. Apa yang dilakukan terdakwa? Mencangkul, dia berjalan, dia berenang, hanya terhadap diri terdakwa. Tidak boleh memberikan keterangan yang di luar dari apa yang dialami dan dirasakan oleh terdakwa. Diketahui sendiri oleh terdakwa. Cukup yang diketahui sendiri oleh terdakwa, bukan rekaan atau corak atau tafsir. Apa yang diketahui itu kan lewat mata ya. Mengetahui matahari terbenam, mengetahui pohon jatuh, mengetahui suatu pasar terbakar, hanya yang diketahui. Kemudian dialami sendiri terdakwa, pengalaman terkait peristiwa pidana yang dialami sendiri. Ambil contoh, dia membacok. Yang mengalami sendiri bagaimana? Dia menusukkan pisau, dia mencabut pisau, lalu kemudian dia lari. Peristiwa yang terkait dengan dirinya sendiri. Kemudian keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa bukan seperti alat bukti saksi. Kalau alat bukti saksi kan memberikan keterangan untuk orang lain, tapi kalau terdakwa hanya untuk dirinya sendiri. Ada unsur pembelaan ya, unsur pembelaan terhadap dirinya sendiri. Kemudian di dalam persidangan secara faktual dikenal juga adanya atau dikenal istilah namanya saksi mahkota. Tadi terakhir saya memberikan keterangan tentang bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Mungkin atau tidak sih keterangan terdakwa berlaku untuk terdakwa yang lain? Mungkin, jika saja suatu perkara dilakukan secara bersama-sama dan kemudian terdakwanya itu ada dua. Saya ambil contoh misalnya perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yang tindak pidana korupsi melakukan melakukan suatu perbuatan korupsi yang melanggar ketentuan pasal 5 misalnya Undang-Undang Tipikor yang dijungtokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 misalnya, bersama-sama dengan orang lain merencanakan dan melakukan perbuatan tersebut. Perbuatannya satu tapi dilakukan oleh beberapa orang, sama seperti kita sedang naik sepeda motor, itu ada dua orang sedang naik sepeda motor lalu melakukan penjamretan. Maka yang menyetir dan menjamret itu sama-sama melakukan penjamretan, tetapi perannya berbeda. Si A yang sopirnya menjadi joki, sedangkan yang belakang menjadi orang yang melakukan atau menjadi pelaku penjamretannya. Terhadap peristiwa tersebut penuntutannya bisa dibuat terpisah atau split sing namanya dalam bahasa pidana di split ya, split. Ada penuntutan A terhadap terdakwa A dan penuntutan B terhadap terdakwa B. Yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah ketika terdakwa B disidangkan menjadi terdakwa, maka A dapat menjadi saksi untuk terdakwa B. Pada saat dia memberikan kesaksian, dia tidak lagi sebagai terdakwa, tapi switch ya, berubah menjadi saksi untuk B. Demikian pula ketika persidangan A, maka B dapat menjadi saksi untuk sidang B, sehingga
Meskipun dua-duanya terdakwa, maka kedua orang ini dapat menjadi saksi bagi masing-masingnya. Itu yang maksud dengan saksi mahkota. Kemudian asas dari keterangan terdakwa, keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah. Harus didukung oleh alat bukti lain, artinya terkait dengan batas minimum pembuktian. 2 alat bukti dan keyakinan hakim ya. Terakhir saya akan membahas tentang di pasal 189 ayat 2 KUHP ya. Di situ dinyatakan ada keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan atau the confession outside of the court. Apa sih maksudnya? Apakah terdakwa itu bikin pengumuman di koran? Apakah terdakwa itu bikin press release ya, bikin demonstrasi kayak di Omnibus Law sekarang? Yang dimaksud dengan the confession outside of the court menurut pasal 189 ayat 2 itu adalah yang pertama, keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang kemudian dicatat dalam berita acara penyidikan. Kemudian berita acara tersebut ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa. Jadi dokumen BAP itulah yang kemudian dinamakan keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan, bukan dalam bentuk press release. Jadi BAP itulah yang kemudian dinamakan sebagai the confession outside of the court. Merujuk kepada pasal 189 ayat 2, maka BAP bukan alat bukti sehingga terdakwa masih dapat membantah. Kenapa begitu? Sesuai dengan tugas kita yang di pertemuan ketiga, bahwa bisa jadi BAP itu hasil rekayasa. Hasil rekayasa dari apa? Dari misalnya tersangka dipaksa untuk mengaku, dicabut kukunya, disetrum, ditonjok, macam-macam lah. Daripada dia susah, ya udahlah, ngaku aja lah. Nggak ada tersangka lain kan susah polisi nyari tersangka, kamu aja lah pokoknya jadi tersangka. Atau misalnya dijanjikan, diancam atau dijanjikan ya, udahlah ngaku aja lah, daripada susah ruwet nanti gampang nih kita atur supaya kamu cuman udahlah, nggak nanti habis sidang kamu langsung bebas, karena dia udah nggak tahan ya udah ngaku aja lah. Setelah di persidangan, setelah dituntut, dia dituntut 10 tahun, nggak sama. Wah ini kalau begini caranya saya ngaku aja lah, ngakulah di akhirnya saya dipaksa dan sebagainya. Jadi itu yang maksud dengan keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan ya. Maka dengan demikian terdakwa berhak mencabut keterangan di BAP seperti yang tadi pertanyaan saya di tugas yang ketiga ya. Tapi ada konsekuensinya. Yang pertama, kalau keterangan terdakwa di fase penyidikan dianggap tidak benar, maka dia tidak dapat atau BAP tersebut tidak dapat dijadikan landasan membantu menemukan bukti di persidangan. Di freeze ya. BAP itu disingkirkan lalu berubah menjadi hakim akan mencari kebenaran material berdasarkan fakta persidangan. Tapi kasus yang seperti ini tuh hampir jarang ya. 1001 lah ya, di antara 1000 perkara mungkin satu yang rekayasa. Tapi saya tidak mengatakan tidak ada. Bahkan di era milenial tuh ada, masih yang seperti itu masih ada. Kita nggak bicara di masa lampau, di tahun Orde Baru misalnya, di mana kolonial, tidak. Di masa milenial pun masih ada, tapi mungkin frekuensinya udah sangat berkurang. Kemudian jika sebaliknya, maka alasan pengakuan tersebut dianggap tidak benar. Jadi ketika diberikan kesempatan untuk membantah dan dibuktikan dengan sebaliknya, maka bantahan dari terdakwa dianggap tidak benar, sehingga BAP atau alat keterangan bukti BAP tersebut kemudian menjadi benar ya, jadi dapat dibenarkan, sehingga keterangan terdakwa tidak memiliki alat pembuktian atau kekuatan pembuktian apapun. Terakhir, kedudukan kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sama seperti petunjuk ya, bebas, hakim tidak terikat. Jadi hakim boleh make, boleh tidak, tergantung bagaimana keyakinannya. Kemudian yang kedua, harus memenuhi batas minimum pembuktian. Boleh kemudian misalnya nih, hakim mau membebaskan terdakwa, maka hakim dapat mengambil keterangan terdakwa dan satu alat bukti yang lain, keterangan terdakwa dan bukti surat misalnya. Antara ternyata setelah dilakukan persidangan nggak cocok nih, seperti kasusnya Antasari Azhar. Coba kalian perhatikan itu persidangan Antasari Azhar, keterangan ahli balistik, ahli metalurgi, ahli amunisi senjata ya, menyatakan bahwa tidak ada kecocokan antara peluru senapan dan peluru yang bersarang di tubuh Nasaruddin Zulkarnain. Jadi meskipun Pak Antasari baru mendapatkan keadilan setelah diproses di PK ya, tapi paling tidak itu memberikan perspektif bagi kalian
bahwa persidangan pidana ini persidangan yang sangat menarik sebetulnya, menjadi identitas dari lawyer ya, karena bisa membuktikan apa yang dituduhkan oleh jaksa. Jadi saran saya kalau memang kalian ingin jadi lawyer, kuasailah hukum pembuktian, terutama di alat bukti dan pembuktian, karena itu adalah ruhnya dari persidangan. Maka kalau Anda jadi lawyer, Anda harus bisa melihat dan memperhatikan atau menganalisis apa saja dakwaan jaksa dan apa saja pembuktiannya, dan bagaimana jaksa menelaah atau membuat unsur-unsur atau membuat penjelasan dari unsur-unsur satu pasal, dan Anda bisa membantahnya. Saya kira demikian kuliah kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan ke-6. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.